warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi struktur kontrol percabangan, adalah kelanjutan dari materi yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu tentang variabel, tipe data, dan operator aritmatika. Nanti pada materi video pembelajaran ini nanti akan diikuti tentang penerapan struktur kontrol percabangan pada aplikasi Learn C++. Selamat menyaksikan. Oke, materi kita berikutnya yaitu tentang struktur kontrol percabangan. Apa sih struktur kontrol percabangan itu? Struktur kontrol percabangan kita akan pelajari ketika kita akan menentukan sebuah keputusan. Oke, sebelumnya indikator untuk pencapaian kompetensi tentang materi struktur kontrol percabangan pada mata pelajaran pemrograman dasar. Yang pertama yaitu menjelaskan statement perintah untuk kontrol percabangan, menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan tidak bersyarat, menerapkan statement perintah untuk kontrol percabangan sederhana, bertingkat, kemudian menganalisis penulisan kode programnya untuk kontrol percabangan bertingkat, kemudian membuat aplikasi percabangan tidak bersyarat, kemudian sederhana, dan membuat aplikasi percabangan. Ya, untuk struktur kontrol percabangan mempunyai macam-macam, yaitu yang pertama adalah struktur kontrol percabangan if, struktur kontrol percabangan if else, struktur kontrol percabangan if else if, kemudian yang terakhir adalah struktur kontrol percabangan bersarang. Jadi percabangan ini digunakan untuk memecahkan persoalan, untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi atau pernyataan akan dilaksanakan jika sebuah kondisi atau persyaratan terpenuhi. Jadi percabangan itu, tadi sudah saya bilang di awal, struktur kontrol percabangan itu mempunyai fungsi utama, yaitu untuk memecahkan persoalan ketika kita dihadapkan untuk membuat atau mengambil sebuah suatu keputusan. Contohnya di sini, ada satu kondisi, kemudian ditanya ketika kita belajar flowchart, kita sudah masuk kondisi ini, sudah masuk di simbol decision. Kemudian ketika kondisi ini bernilai benar, maka langsung dijalankan perintahnya. Tetapi ketika salah, maka dia akan menuju ke langkah selanjutnya. Nah, kita mempelajari struktur percabangan if atau struktur kontrol percabangan if. Bagaimana sih struktur kontrol percabangan if? Struktur kontrol percabangan if itu adalah suatu kondisi di mana terdapat satu syarat, ya. Jadi ada satu syarat, kemudian yang harus dipenuhi atau sering disebut percabangan satu kondisi. Dari flowchart di samping menyatakan bahwa jika kondisi ini terpenuhi atau bernilai benar, maka perintah akan langsung dijalankan. Tetapi jika salah, maka atau tidak terpenuhi kondisi ini, maka perintah tidak bisa dijalankan, jadi tidak ada perintah, kemudian langsung berakhir atau program dinyatakan selesai. Jadi ada kondisi, jika benar maka perintah dilaksanakan atau dijalankan, jika bernilai salah, maka langsung programnya selesai atau tidak ada perintah yang dikerjakan. Nah, ini adalah contoh dari struktur percabangan if. Di sini ada pembukanya, in main. Di sini ada deklarasi dari variabel A dengan tipe data integer. Di sini diminta untuk memasukkan sebuah angka sembarang, ya. Kemudian di sini adalah inputannya, kita diminta menginputkan. Di sini nanti kita inputkan, bukan dideklarasikan di awal, tetapi kita diminta menginputkan nilai A-nya berapa, kemudian mencetak nilainya. Kemudian jika A yang kita masukkan itu kurang dari 10, maka bisa dicetak angka yang kamu masukkan kurang dari 10. Kemudian return 0 atau dinyatakan sudah selesai programnya. Kemudian kita compile. Kita coba compile. Ketika saya memasukkan angka, contohnya ketika saya masukkan angka 5, jadi ketika masukkan sebuah angka, di sini minta inputan yang saya masukkan 5,
Kemudian karena 5, ini A adalah 5, jika A itu ada 5, jika A5 kurang dari 10, tadi ke 5 kurang dari 10, betul kan, berarti dilaksanakan perintahnya, berarti nanti dicetak angka yang kamu masukkan kurang dari 10. Nah, ketika kita masukkan angka 10, jadi karena 10 itu bukan kurang dari 10, karena A-nya ini kita masukkan 10 itu bukan kurang dari 10 atau bernilai salah, maka tidak ada perintah yang dilaksanakan atau programnya selesai. Tidak ada perlakuan atau perintah apapun yang dicetak di sini. Nah, itu adalah contoh penerapan struktur kontrol percabangan if. Nah, di sini adalah struktur percabangan atau struktur kontrol percabangan untuk yang if else. Percabangan if else merupakan percabangan dengan suatu kondisi di mana terdapat dua kondisi yang harus terpenuhi. Dari flowchart di samping menyatakan bahwa jika terpenuhi, jadi di sini ada mulai kemudian masuk ke dalam kondisi, jika bernilai benar atau kondisi ini terpenuhi, maka dilaksanakan pernyataan yang pertama atau pernyataan pertama ini dijalankan. Jika tidak atau bernilai salah, maka yang dijalankan adalah pernyataan yang kedua. Nah, jika sudah selesai pernyataan 1, maka di sini selesai. Jika bernilai salah pun dia akan tetap dikerjakan dengan hasil pernyataan yang kedua kemudian selesai. Nah, ini adalah contoh struktur percabangan untuk yang if else. Ini adalah contoh penerapannya. Integer A, kemudian di sini diminta untuk menginputkan nilai ujian antara 0 sampai 100. Nilai ujiannya ini diberikan pada deklarasi, ini diberi nama variabel, nilai ujiannya ini adalah A, kemudian dicetak nilainya A-nya itu berapa, kemudian jika, nah ini adalah perlakuan untuk kontrol percabangannya, jika A nanti yang kita masukkan itu berapa, lebih dari sama dengan 75, maka ada perintah atau disuruh mencetak selamat Anda lulus. Jika tidak atau yang lainnya, berarti jika bernilai salah, maka akan tetap dilakukan perlakuan atau tetap akan diberikan pernyataan yang harus dijalankan. Maka pernyataan yang dijalankan jika salah atau yang lainnya adalah maaf, silakan lakukan remedial. Nah, kita coba. Input nilai ujian 0 sampai 100 ketika kita masukkan angka 90, kemudian di sini dicetak nilai Anda 90. Maka langsung dicetak selamat Anda lulus. Mengapa seperti itu? Karena nilai yang kita masukkan tadi 90 ini atau variabel A ini bernilai 90 tadi, 90 itu adalah lebih dari sama dengan 75. Bernilai benar kan? Jadi kalau bernilai benar, maka dicetak selamat Anda lulus. Beda lagi kalau ketika kita menginputkan nilai ujiannya 60, nilai Anda 60, maka dia ini tidak 60 lebih dari sama dengan 75, apakah betul? Salah, maka dia langsung menuju ke pernyataan berikutnya. Maaf, silahkan lakukan remedial. Nah, untuk struktur percabangan if else if, kita bahas. Percabangan struktur if else if mempunyai dua atau lebih kondisi yang harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum aksi yang dijalankan. Aksi yang ada terkadang lebih dari dua tergantung pada kondisi yang ditentukan sebelumnya. Nah, ini dimulai condition 1, kalau bernilai benar maka langsung menuju ke statement atau pernyataan 1 kemudian selesai. Dicetak kemudian selesai. Jika salah atau tidak sesuai, maka dia menuju ke kondisi kedua. Kondisi kedua betul, dia langsung menuju ke pernyataan kedua, kemudian selesai. Jika salah, maka dia langsung menuju ke kondisi ketiga. Ketika ketiga benar, dia langsung mencetak atau melakukan instruksi atau pernyataan yang ketiga, kemudian selesai. Jika masih salah, maka terakhir perlakuannya apa? Kemudian dieksekusi, kemudian selesai atau keluar dari program. Nah, ini adalah struktur percabangan if else if atau contoh penerapannya. Di sini ada char nilai. Nah, nilainya ini kenapa char? Karena yang diinputkan bukan nilai tetapi huruf. Karena bentuk hurufnya adalah A sampai E. Jadi bentuk karakter A, B, C, D, E ya. Jadi di sini C nilai, kita diminta untuk menginputkan nilai entah itu A, B, C, D ataupun E. Di sini adalah struktur percabangan if else if. Jika nilainya nanti yang kita inputkan A, maka
dicetak pertahankan. Jika yang lainnya atau bernilai salah atau jawabannya nilai B, maka dicetak harus lebih baik lagi. Jika masih salah atau nilainya itu bernilai C, maka ada statement yang dilakukan adalah perbanyak belajar. Jika masih salah juga, maka jika nilainya itu sama dengan D, maka ada pernyataan jangan keseringan main. Kemudian ada jika dicetak nilai yang diinputkan itu E, ada notif atau pernyataan kebanyakan bolos. Atau yang lainnya, berarti kalau tidak A, B, C, D, dan E, berarti kan yang lainnya huruf yang dimasukkan berarti ada keterangan maaf format nilai tidak sesuai atau tidak sesuai dengan perintah. Contohnya, ketika ini diinputkan nilainya C, maka yang keluar adalah perbanyak belajar. Oke teman-teman, tadi adalah sedikit materi tentang struktur kontrol percabangan. Setelah ini saya akan mengaplikasikan struktur kontrol percabangan itu mulai dari if else yang akan saya terapkan pada aplikasi Learn C++ yang bisa kalian install pada smartphone kalian. Oke, kita perbaiki tadi agar angka 10-nya muncul, karena itu memang kekurangan dari aplikasi Learn C++, tidak bisa memunculkan apa yang kita input. Jadi di sini kita tambahkan cout. Kemudian ini A, kita panggil A-nya lagi. Karena biar ganti baris kita berikan n-line titik koma. Oke, coba kita jalankan. Kita masukkan angka 10. Ya, di sini muncul input angka bulat 10, kemudian 10 adalah bilangan genap. Oke, kita coba lagi untuk angka lain 7, mungkin semoga hasilnya berbeda dan benar. Ya, input angka bulat 7 adalah bilangan ganjil. Jadi ini adalah contoh penerapan program untuk membuat menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, akan kita coba program-program dari struktur kontrol percabangan ini menggunakan aplikasi compiler C++ yang bisa kita install di smartphone kita, yaitu adalah aplikasi Learn C++ berbasis Android ya ini. Jadi bisa diinstal di HP Android. Ini yang sudah saya install, yaitu adalah aplikasi Learn C++. Oke, untuk memulainya di sini disediakan beberapa bahasa pemrograman. Karena saya menggunakan bahasa pemrograman C++, jadi kita langsung pilih C++ atau bisa yang lainnya. Karena di sini sudah C++, kemudian dipilih kode, kemudian pilih new kode, kemudian di sini choose a language atau bahasa pemrogramannya kita pilih CPP atau C++. Di sini sudah diberikan membuka program, yaitu termasuk include Ustream using namespace std in main, kemudian kurung kurawal, kemudian kita isikan programnya. Di sini saya mau mencoba membuat program untuk menentukan nilai tersebut atau bilangan tersebut termasuk angka genap atau bilangan genap atau bilangan ganjil. Oke. Variabelnya saya sebut variabel A saja dengan tipe data integer A, jangan lupa berikan titik koma. Kemudian untuk mencetak permintaan kita, kemudian cout untuk mencetak pertanyaan kita, maksudnya cout input angka bulat titik 2, kemudian sudah ada petik 2. Kenapa diberikan petik? Karena termasuk karakter, kemudian titik koma,
Karena kita meminta inputan, kita ketikkan cin, kemudian yang kita inputkan adalah variabel a, maka cin a, jangan lupa titik koma, kemudian enter. Kita mulai menuliskan tentang kontrol percabangannya menggunakan if karena variabelnya adalah a, jika a mod itu karena kita menentukan bilangan ganjil dan genap, berarti kita menggunakan operator mod. A mod 2 sama dengan 0, ya. Kita buka kurung kurawal, kemudian kita cetak cout. Jadi jika A itu habis dibagi 2 atau jika dibagi 2 itu hasil sisa baginya 0, maka dicetak A berikan keterangan kenapa dicetak A di situ, hanya memberikan nanti berarti kalau 8 genap adalah 8 adalah bilangan genap. Kemudian karena nanti biar ganti baris, maka setelah ini saya berikan tanda end line untuk ganti baris, kemudian titik koma. Karena selain itu ada bilangan ganjil, setelah kurung kurawal tutup ini kita berikan else, kurung kurawal buka, sudah ada otomatis kurung tutupnya, kurung tutup kurawal, kemudian langsung kita cetak karena kita pakainya if else if, ya, if percabangan if else, berarti langsung else saja, tidak perlu ada kondisinya lagi karena pilihannya hanya ada 2, maka langsung cout A adalah bilangan ganjil. Kemudian saya berikan ganti garis nanti, ya. Setelah selesai kita coba run dengan klik tombol run. Nah, di sini adalah tampilan Learn C++ ketika meminta inputan kepada user atau penggunanya. Di sini memang beda ketika kita jalankan di aplikasi bahasa pemrograman yang ada di laptop atau komputer. Contohnya saya menulis 10. Kita submit. Input angka bulat 10. 10 adalah bilangan genap. Ini harus kita berikan karena ini gandeng. Jadi harus kita berikan, kita revisi sedikit di sini. Berikan berikan endl titik koma. Kemudian biar bagus kita berikan, jadi kelemahan dari Learn C++ seperti ini, jadi angka yang kita masukkan itu tidak terlihat. Oke, kita perbaiki tadi agar angka 10-nya muncul, karena itu memang kekurangan dari aplikasi Learn C++, tidak bisa memunculkan apa yang kita input. Jadi di sini kita tambahkan cout, kemudian ini A, kita panggil A-nya lagi, karena biar ganti baris kita berikan end line titik koma. Oke, coba kita jalankan. Kita masukkan angka 10. Ya, di sini muncul input angka bulat 10, kemudian 10 adalah bilangan genap. Oke, kita coba lagi untuk angka lain 7, mungkin semoga hasilnya berbeda dan benar. Ya, input angka bulat 7 adalah bilangan ganjil. Jadi ini adalah contoh penerapan program untuk membuat menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil.
Tadi kita sudah mempraktekkan tentang pembuatan program menentukan bilangan ganjil dan genap menggunakan operator mod. Sekarang saya akan mempraktekkan tentang pembuatan program, yaitu menentukan jika kurang dari 10 tahun maka dilarang masuk, jika lebih dari 10 tahun atau yang lainnya maka silakan ada diperbolehkan masuk. Ini adalah soal dari permasalahan 1 yang sudah ditampilkan pada presentasi atau video pembelajaran. Yang pertama, di sini sudah ada include IOStream using namespace std in main. Kemudian kita mulai menuliskan mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Karena variabelnya kita berikan mengenai umur adalah perlu perhitungan dan berupa angka, maka tipe data yang kita gunakan adalah int atau integer. Kemudian int diikuti dengan variabel umur, titik koma, kemudian cout. Kita akan mencetak pertanyaan atau membuat pertanyaan berapa umurnya. Masukkan umur. Kemudian di sini karena kita ingin memasukkan umur, maka di sini cin umur. Tulisan umur ini harus sama seperti penulisan pada deklarasi yang di awal. Umur menggunakan huruf kecil, kemudian titik koma, kita cetak kembali menggunakan cout. Karena kelemahan dari Learn C++ yaitu jika tidak dicetak maka yang kita inputkan itu tidak keluar. Biar ganti baris, kita beri indl, titik koma, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke struktur kontrol percabangan if, jika atau if umur kurang dari 10, kemudian kita berikan kurung kurawal, kita cout jika kurang dari 10 maka harus kita update dengan tanda petik Anda dilarang masuk. Kemudian jangan lupa berikan titik koma. Jika sudah ada tutup kurung kurawalnya, kita berikan pilihan lain atau opsi lain. Jika kondisi tidak terpenuhi berarti else. Langsung saja kurung buka kurawal. Kita tidak perlu memberikan kondisi lagi karena hanya ada satu kondisi, terpenuhi dan tidak terpenuhi. Langsung kita cetak. Jika lebih dari atau yang lainnya kurang dari 10 maka cout. Jangan lupa karena bentuknya karakter, kita update Anda diperbolehkan masuk. Sudah return 0 sudah dan sudah tertutup. Coba kita masukkan umurnya kurang dulu, berarti 6 contohnya. Ya, ada yang salah yaitu untuk ini cout masukkan umur, kita belum memasukkan titik koma. Kita masukkan 6. Ini juga belum kita berikan titik koma ya. Jadi di dalam pemrograman kita memang harus sangat hati-hati. Sedikit saja kita kurang tanda baca atau operator maka tidak bisa di-compile atau terjadi bug atau error. Yang ini 6 Anda dilarang masuk sesuai dengan perintah yang sudah kita masukkan. Kita coba lagi untuk umur yang lebih dari 10 tahun. Kita berikan angka 12, maka
masukkan umur 12, Anda diperbolehkan masuk. Nah, ini adalah salah satu contoh program yang digunakan untuk menentukan perizinan boleh masuk atau dilarang masuk, seperti itu. Oke, selanjutnya masih kita coba lagi menggunakan aplikasi Learn C++ yang sudah kalian install di Android atau smartphone kalian. Kita menyelesaikan program yaitu yang untuk permasalahan yang kedua, yaitu tentang penentuan promo tebus murah di dalam sebuah swalayan. Nah, jadi kita buat kode programnya, kode playground, kemudian kita tekan tombol plus, kita sudah bisa siap menuliskan program yang akan kita buat. Oke, include your stream using namespace std in main, kemudian langsung kita deklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Karena kita menggunakan total belanja atau jumlah belanja, boleh integer karena total belanja bentuknya adalah nominal atau angka, berarti pakai integer atau int in total belanja titik koma, jangan lupa cout. Kita tanyakan terlebih dahulu berapa, jangan lupa petik ya, berapa total belanjanya. Berikan tanda tanya, kemudian jangan lupa titik koma, kemudian in ya, seperti ini. Kemudian total belanja harus sama seperti yang atas, jangan lupa titik koma, kemudian cout. Kita ketikkan lagi, kita cetak total belanjanya, kemudian beri garis pengganti garis endl titik koma, kemudian if total belanja lebih dari 50.000, belum pakai rupiah. Kita tidak boleh menuliskan rupiah di dalam sintak karena Rp atau rupiah itu sudah dianggap karakter. Jadi karena kita tipe datanya adalah integer, jadi kita tidak boleh menambahkan rupiah di dalamnya. Kita kalau lebih dari total belanja itu lebih dari 50.000, maka cout kita cetak jangan lupa diapit. Selamat, Anda mendapatkan promo tebus murah. Nah, kemudian beri titik koma, yang lainnya else kurung buka kurawal, langsung kita cout ya. Maaf, Anda belum mendapatkan promo tebus murah. Kemudian titik koma, kemudian kita jalankan. Coba kita coba yang lebih dari 50.000, kita ketikkan 75.000, kemudian kita submit ya. Berapa total belanja, langsung dicetak 75.000, kemudian ada keterangan selamat Anda mendapatkan promo tebus murah, berarti program ini berhasil. Oke, kita coba lagi untuk yang total belanjanya kurang dari 50.000, hanya 10.000 ya, kita submit. Berapa total belanja? 10.000. Maaf, Anda belum mendapatkan promo tebus murah. Nah, ini adalah program-program yang kita jalankan di Learn C++. Silahkan selamat mencoba dan belajar materi tentang struktur kontrol percabangan.
Terima kasih. Oke, demikian adalah video yang sudah saya buat mulai dari materi tentang struktur kontrol percabangan dan penerapannya pada aplikasi Learn C++. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.